Ya, halo guys. Lanjut lagi kita di sini akan menjelaskan sinopsis mengenai serial Stranger Things season 1 episode 4 sampai 6. Dalam episode 4 yang berjudul The Body, Jim Hopper menjelaskan kepada Joyce Byers bahwa putranya jatuh ke Settle Quarry secara tidak sengaja dan tenggelam setelah menemukan mayatnya. Tetapi, Joyce bersikeras bahwa dia masih hidup. Joyce mencoba menjelaskan bagaimana Will berkomunikasi dengannya melalui lampu dan Demogorgon yang muncul dari dinding. Tetapi tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Mencoba menenangkannya, Hopper mengatakan bahwa setelah kematian putrinya, Sarah, dia sering melihatnya dan mendengar suaranya. Dia mendorongnya untuk melihat tubuh Will di kamar mayat keesokan harinya. Setelah dia pergi, Joyce mengambil kapak dari gudang dan duduk di sofa, menatap dinding dan menunggu Demogorgon kembali. Mike Wheeler duduk dalam keadaan putus asa di ruangan bawah tanahnya, sementara Eleven bermain-main dengan supercomnya. Dia kembali mengecamnya karena meyakinkan bahwa Will masih hidup, sampai suara Will menyanyikan "Should I Stay or Should I Go" terdengar melalui radio dan hidung Eleven berdarah. Mike Wheeler meyakinkan ibunya agar mengizinkannya tetap di rumah, lalu menghubungi Lucas Sinclair dan memintanya datang bersama Dustin Henderson. Jim Hopper diberitahu bahwa petugas kamar jenazah yang biasa tidak diizinkan untuk melakukan otopsi terhadap Will, dan bahwa seorang petugas dari negara bagian telah melakukannya. Jonathan dan Hopper mendiskusikan kondisi mental Joyce Byers. Keduanya meyakinkan bahwa Joyce akan mampu melewati keadaan tersebut, hingga Joyce tiba-tiba keluar dengan marah, bersikeras bahwa tubuh yang terbaring di meja bukanlah anaknya. Jonathan berdebat dengannya di depan umum, sementara Joyce tetap meyakini bahwa Will masih hidup. Di sisi lain, Nancy Wheeler menceritakan temuannya di halaman belakang rumah Steve Harrington. Namun, Steve justru lebih khawatir akan masalah dengan orang tuanya, yang membuat Nancy merasa muak. Dengan menggunakan kekuatannya, Eleven memperdengarkan tangisan ketakutan Will di hadapan anak-anak tersebut. Mike, Dustin mempercayainya, tetapi Lucas tetap bersikeras bahwa Will sudah meninggal. Mike dan Dustin kemudian menyadari bahwa mereka mungkin dapat berkomunikasi dengan Will menggunakan radio klub audio-visual di Hawkins Middle School. Mereka menyamarkan Eleven dengan wig dan gaun lama milik Nancy. Lalu mereka menyusup ke ruang audiovisual di Hawkins Middle School. Dan di sini Mike tanpa sengaja mengatakan bahwa ia terlihat cantik. Seorang prajurit bernama Shepard dibawa ke basement Hawkins National Laboratory, di mana Dr. Martin Brenner mengawasinya saat ia memasuki celah misterius di dinding. Nancy kemudian dipanggil untuk berbicara dengan Phil Callahan dan Calvin Powell mengenai hilangnya Barb Holland, yang menceritakan kejadian malam itu kecuali bagian hubungan intimnya dengan Steve. Hopper menginterogasi petugas forensik setempat, Gary, yang menjelaskan bahwa beberapa petugas negara bagian memaksanya keluar saat mereka membawa tubuh Will. Di sisi lain, saat anak-anak menuju ruang audiovisual, Scott Clark menghentikan mereka karena bingung mengapa mereka tidak menghadiri upacara peringatan Will, serta penasaran dengan Eleven. Mereka memperkenalkan Eleven sebagai Eleanor, kerabat Mike, lalu dibawa ke aula. Nancy dan ibunya berdebat karena Nancy berbohong kepada polisi, dan Nancy pun pergi ke kamarnya, yang menyusun kembali foto Bart yang diambil Jonathan dan menyadari adanya sosok gelap di belakang Bart. Di dalam celah, Shepard menggambarkan lingkungannya sebagai tererosi dan dipenuhi darah, sebelum menyadari bahwa sesuatu yang sedang mengintainya. Saat ia berteriak minta ditarik keluar, tali pengamannya tiba-tiba kendur, dan yang kembali hanyalah pengait yang berlumuran darah. Di aula, Mike melihat Troy Walsh dan James Dante mengejek Will, lalu menegur mereka di depan umum. Ketika Troy kembali menghina, Mike mendorongnya. Eleven kemudian menghentikan Troy dengan kekuatannya, membuatnya bergerak dan mempermalukannya di depan semua orang. Nancy menemani Jonathan dan menunjukkan foto yang telah diperbaiki. Jonathan menceritakan bahwa ia melihat Bart menghilang, serta kisah ibunya tentang makhluk di dinding. Hopper mengikuti polisi negara bagian, David O'Bannon, hingga ke sebuah bar. Setelah memukulinya, Hopper memaksa O'Bannon untuk mengakui bahwa penemuan tubuh Will adalah rekayasa. O'Bannon memperingatkan bahwa mereka sedang diawasi sebelum melarikan diri. Kemudian, Joyce mencoba berkomunikasi dengan Will dengan memutar lagu "Should I Stay or Should I Go".
Eleven mengalami kilas balik saat ia dimintai menemukan Will dengan kekuatannya. Kini, ia justru menyiarkan suara Will melalui radio. Joyce mendengarkan suara Will, dan anak-anak juga mendengarkannya. Joyce merobek dinding rumahnya dan melihat Will di balik lapisan seperti membran yang memperingatkan bahwa sesuatu akan datang, dan bahwa tempatnya seperti rumah, tetapi sangat gelap dan kosong. Dinding kembali normal, dan Joyce menghancurkan dengan kapak, namun tidak menemukan apapun. Mike, Lucas, dan Dustin membawa Eleven yang kelelahan keluar. Jonathan dan Nancy memproses foto di laboratorium sekolah dan melihat dengan jelas sosok Demogorgon. Sementara itu, Hopper membongkar tubuh Will dan menemukan bahwa tubuh tersebut hanyalah boneka yang berisi kapas. Di sisi lain, Lonely Byers datang dan mendapati Joyce dalam keadaan terpukul, lalu memeluknya. Hopper kemudian menuju pagar Hawkins National Laboratory dan bersiap untuk memotongnya, semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan.